Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Putranvi. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang penyusunan anggaran kas untuk mata kuliah penganggaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmia Kaputra SE MSI CIQNR dan disusun oleh saya sendiri Faris Putranvi C1C0152 dari kelas R011 Akuntansi. Baik, definisi anggaran kas dapat diartikan sebagai alat yang digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan arus kas, di mana besaran arus kas yang diperkirakan tersebut akan terjadi pada waktu atas periode tertentu, sehingga ada yang disebut dengan estimasi yang berlaku untuk penentuan arus kas. Penentuan ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggaran perusahaan cukup atau tidak. Penilaian anggaran ini akan diuji dan dikelola sehingga memberikan kepastian untuk memenuhi kebutuhan operasional suatu perusahaan atau tidak. Namun penggunaan anggaran kas sebagai alat ini hanya untuk memperkirakan dana yang dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perusahaan. Manajemen biasanya mengembangkan anggaran kas setelah anggaran penjualan, pembelian, dan belanja modal dibuat. Anggaran ini perlu dibuat sebelum anggaran kas untuk memperkirakan secara akurat bagaimana kas terpengaruh selama periode tersebut. Misalnya, manajemen perlu mengetahui perkiraan penjualan sebelum dapat memperkirakan berapa banyak uang tunai yang akan dikumpulkan selama periode tersebut. Selanjutnya, adapun pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih dari dasar akrual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening bukan kas, seperti beban atau biaya terutang, beban atau biaya bayar di muka, depresiasi, penyusutan atau penghapusan amortisasi. Selanjutnya, adapun cara menyusun kas. Yang pertama, menentukan arus kas masuk ke perusahaan dalam sebulan, menentukan arus kas keluar dari perusahaan dalam sebulan. Yang ketiga, arus kas masuk harus lebih besar dari arus kas keluar. Yang keempat, saldo akhir untuk bulan pertama menjadi saldo akhir untuk bulan kedua. Yang kelima, jika arus kas berubah negatif, Anda harus meminjam uang. Yang keenam, konsisten dengan anggaran kas selama periode yang direncanakan. Adapun tujuan anggaran kas, yang pertama alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, untuk menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dari kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Yang keenam, untuk alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Baik, sekian dari saya, Fairuz Putranvi. Jika ada salah, mohon dimaafkan, dan saya menerima kritik untuk diletakkan di komentar. Terima kasih.